Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dialog Dewan bersama saya Titi Sekar. Seperti biasa akan ada obrolan menarik bersama dengan salah satu anggota dari DPRD Kabupaten Sleman. Dan kali ini Titi berkesempatan bertemu dengan Bapak Marsono. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi Partai Golongan Karya Dapil 3, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sleman dan juga anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman. Halo Pak Marsono, apa kabar? Halo, sehat-sehat Mbak Titi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah tetap sehat. Oke deh, ini dari fisiknya kalau Pak Marsono, ini garda terdepan harusnya ya dengan fisik yang hampir kayak ini deh, anggota militer, anggota kepolisian gitu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah diberikan kesehatan dan fisik yang oke ya. Oke, nge-gym Pak? Enggak juga. Nah, enggak juga tapi ternyata bodinya oke my friend ya. Oke. Berurusan dengan sesuatu yang oke, kenapa juga membahas masalah fisik yang harus menjadi garda terdepan, karena kali ini podcast Dialog Dewan akan membahas mengenai jaga warga, Linmas dan juga relawan dalam Denyut Nadi Sleman. Sepertinya pas sekali ya Pak Marsono untuk membahas masalah keamanan, ketentraman, kenyamanan di Kabupaten Sleman. Ya. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab bersama Pak. Iya. Tidak hanya aparat, tidak hanya dari Linmas saja, tapi di seluruh elemen masyarakat ini juga menjadi salah satu kunci utama untuk bisa menjaga keamanan dan juga kenyamanan kehidupan di Kabupaten Sleman. Kalau kita sudah bersama bersinergi, kebijakannya apa kabar Pak di Kabupaten Sleman terkait ketentraman dan juga ketertiban di wilayah Sleman ini? Apakah sudah selaras? Apakah sudah sesuai? Apakah ada yang harus ditambahin, dikurangin seperti itu Pak? Ya. Oke, Mbak Titi selamat siang dan ini salam untuk putra-putra Sembada. Salam Sembada. Oke, salam Sembada. Jawabannya apa Pak kalau salam Sembada gitu? Sehat semangat. Oke, boleh nanti ya Pak ya. Oke. Jadi gini, kita melihat bahwa pembangunan sehebat apapun, kalau kenyamanan, keamanan tidak terjaga dengan baik, ya kita sia-sialah gitu. Jadi ujung tombak pembangunan itu selain program-programnya yang masuk ke masyarakat, tapi kenyamanan baik nanti sebagai investor yang masuk ke Sleman ataupun bagi pelaku bisnis di Sleman juga harus diberikan kontribusi untuk dia bisa berkembang untuk di Sleman. Gitu. Sehingganya kami mendorong untuk di Sleman ini ya seluruh wilayah yang ada di Sleman minimal harus ada jaga warganya. Jaga warga. Oke, berbicara jaga warga, kita harus tahu dulu nih Pak, jaga warga ini apa lagi gitu. Jadi gini, jaga warga ini kan bagian dari keikhlasan masyarakat secara bergotong royong untuk memberikan kenyamanan bagi warganya di masing-masing. Kita ada 1.212 padukuan yang ada di Sleman ini. Ya harapan kita semua yang ada di padukuhan di Sleman ini punya kelompok jaga warga yang bisa berkontribusi untuk pembangunan. Karena apa? Secara kelembagaan memang jaga warga ini belum diakomodir secara ya fasilitasnya dan sebagainya lah. Harus kita dorong kawan-kawan kami dari fraksi Golkar dan di Komisi A terutama kita mendorong untuk jaga warga ini juga diperhatikan betul karena ini sebagai ujung tombaknya di masyarakat. Iya. Oke, karena semuanya berawal dari lingkungan yang terkecil, keluarga, nanti ke RT RW. Kalau dari RT RW-nya udah kuat akan ini ya Pak ya, menular ke elemen yang lebih besar lagi. Betul Mbak. Apa yang membuat jaga warga ini belum begitu gitu loh Pak. Gregetnya kok kayaknya belum menyeluruh seperti itu ya. Ya, karena memang yang jadi sampai saat ini yang concern dari pemerintah daerah ini kan lebih ke Linmas dan sebagainya, sehingga jaga warga ini karena masih swadaya di masyarakat. Belum tercover untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat dia mendapatkan fasilitasnya. Bahkan gini Mbak, ini ada cerita yang lebih unik di jaga warga kami. Jaga warga ini kan sekarang sudah tidak hanya mencakup mengenai kegiatan ronda dan sebagainya. Kegiatan keagamaan itu pun jaga warga sebagai tumpuannya. Bahkan rapat yang skupnya rapat padukuhan jaga warga juga didorongkan di sana, diturunkan. Okay. Nah,
kejadian yang unik ini kan gini. Pernah di suatu ketika di jaga warga di wilayah Kalasan ini memberikan pengamanan untuk kegiatan keagamaan. 3 hari Mbak. 3 hari itu melakukan penjagaan, ya hujan ya panas gitu. 3 hari itu yang dipakai bajunya ya cuman itu saja. Aja ya, karena Pak, apa? Ya ini karena swadaya yang pada waktu itu mereka urunan Oke. buat seragamnya ini. Lah dari ini saya memang terketuk hati, empati bahwa mereka berjuang dengan tulus hati seperti itu. Kenapa kita tidak perhatikan? Iya, tidak difasilitasi Betul, seperti itu ya, ya Pak ya. Jadi jaga warga ini lebih luas ya. Kalau kita kan dulu ingatnya ronda itu ya cuman malam aja. Tapi ternyata ini untuk acara keagamaan bahkan Ya. tadi 3 hari harus pakai seragam juga Pak. Ya pakai seragam sebagai dia identitas jaga warganya dia. Oke, ini tidak ada dari pemerintah untuk yuk siapa yang jaga warga kita akan memberikan mereka seragam gitu biar identitas mereka bisa dikenali seperti itu Pak. Belum seluruhnya kemarin tercover untuk fasilitasnya karena ada beberapa yang hanya baru mendapatkan rompi dan sebagainya. Terus lah dari teman-teman jaga warga itu ya Pak Mbok ya kita ya digatekke Pak kita itu ya udan panas kayak seperti Iya, ini. iya. Nah, sehingganya timbullah semangat kita dorongkan terus, kita agungkan terus untuk jaga warga ini biar mendapatkan perhatian yang khusus nanti. Ya karena kalau jaga warganya nanti hidup relatif nanti pembangunan di masing-masing wilayah semakin ya berkembangnya Mudah semakin ya Pak kondusif. ya untuk Betul. berkembang karena tingkat kepercayaan investor mungkin ya itu bisa masuk ke daerah itu lebih baik lagi. Betul. Oke, adakah kewajiban Pak setiap desa atau dusun untuk memiliki anggota atau apa jaga warga itu? Ya, jadi jaga warga ini benar-benar murni dari keikhlasan warga. Yang tergabung di kelompok jaga warga, ada yang satu paduan itu ya 17 orang, ada yang lebih dari itu. Tapi memang sampai saat ini kawan-kawan jaga warga ini lebih banyak untuk menyampaikan ya kita itu berjuang memang tulus ikhlas. Jadi tidak pernah mengharapkan imbalan dan sebagainya. Iya. Tapi ya ini paling tidak gini, teman-teman jaga warga itu diperhatikan ya untuk perlengkapan untuk dia melaksanakan tugasnya. perlindungan diri Perlindungan seperti diri, itu ya Pak ya betul, dan mungkin betul. legalitas ketika karena kan kalau di acara-acara besar biasanya juga tidak melibatkan jaga warga aja mungkin dari pihak kepolisian kemudian dari Linmas nah itu untuk membedakan mereka mungkin seperti itu ya Pak Ya betul. Bahkan gini Mbak, sekarang itu ada hal yang sifatnya keamanan misalkan kontak fisik dengan misalnya di warga itu sekarang itu malah jarang untuk memanggil polisi atau linmas. Jaga warga ini. Nah, itulah. Sehingga ya harus serba bisa. Ini multi talent kalau saya melihat bahwa jaga warga ini sekarang harus multi talent. Pak, pembekalan ini dong ilmu bela diri juga dong harusnya. Karena mereka kan garda terdepan pada akhirnya ya. Adakah mungkin orientasi untuk sana gitu? Kalau sekarang mungkin kita masih wacana untuk apa yang bisa kita berikan untuk jaga warga. Kita berusaha kemarin menyampaikan dengan dinas terkait jaga warga ini juga harus nanti bisa di cover untuk BPJS kesehatannya saja. Kita itu dulu. Karena apa? Ya di garda terdepan ya siang dan malam hujan dan panas bekerja seperti itu kalau tidak ada fasilitas seperti jaminan kesehatan ini ya kasihan mereka. Sejauh ini Pak peran masyarakat seperti apa ibarat kata antusiasme mereka untuk ya ini kan sama saja mereka mengamankan wilayah mereka sendiri Pak gitu. Dan ini kita baru ada pencanangan program satu Mbak. Namanya Prolingnas. Prolingnas. Ya, Prolingnas. Itu program ramah lingkungan dan aman. Itu program yang dilaksanakan ini gini. Kalau dulu mungkin dari warga itu ketika mudik atau mungkin bepergian jauh itu dia khawatir rumahnya nanti yang jagain siapa. Nah kemarin beberapa hari yang lalu kita mencanangkan itu sehingga bagian dari jaga warga ini nanti
bertugas untuk mengamankan warga yang meninggalkan rumah karena kegiatan kesibukannya beberapa hari di luar kota ini tanpa dibayar Mbak itu. Iya. Ini luar biasa kita ya. Ada ya, masih ada ya Pak ya? Iya. Di lingkungan saya iuran ya Pak. Walaupun itu mudik lebaran gitu dan yang jaga warganya sendiri tapi tetap ada iuran Pak. Alasannya buat kopi, buat snack seperti itu. Ya. Oke. Dan ini memang tidak ada paksaan. Jadi ketika ini secara hati nurani, oh ya ini ya saya harus bertanggung jawab dengan lingkungannya. Nah itu yang mereka laksanakan. Luar biasa memang jaga warga. Perbedaannya dengan Linmas, Mak. Kalau Linmas itu kan mereka sudah memiliki seragam ya, jaga warga. Terus kemudian nanti bagaimana dengan pembagian tugas atau apa ya, wewenang mungkin ya Pak ya, ketika ada satu acara atau event yang harus mereka jaga keamanannya bersama. Ya, kalau Linmas ini kan lebih sudah terstruktur di pemerintah daerah kan, termasuk dalam di bawah ini adalah di bawah dari Polisi Pamong Praja dan sudah terdaftar benar sebagai anggota Linmas, sehingganya fasilitas yang dia dapatkan ini memang lebih banyak yang dari yang Linmas itu ketimbang dari jaga warga, sehingganya memang kita bukan mengesampingkan teman-teman Linmas, tapi Linmas ini kalau sudah nanti jaga warganya hidup, sinerginya dengan Linmas ini luar biasa. Ya, satu sisi secara kelembagaan Linmasnya sudah memang benar-benar di cover oleh pemerintah daerah. Jaga warga yang belum ini nanti kan kita harapkan, kita dorongkan bisa menjadi bagian yang terintegrasi dengan teman-teman di Linmas ini. Oke, kalau kita melihat wilayah di Kabupaten Sleman ini kan beragam ya Pak ya. Ada yang pedesaan, satu pedukuhan nih, pedesaan nyambung ke perumahan. Nah biasanya ini yang saya alami nih Pak, nanti jaga warganya dari kampung semuanya ya, dari perumahan nggak ada sama sekali. Nah ini apakah ada kewajiban untuk setiap pedukuhan itu minimal berapa gitu? Oh gitu. Kalau gini, memang kalau yang seperti yang di perumahan ini kan sudah ada pengamanan tersendiri nggih. Tapi sejauh yang kita amati mereka bertugas karena kan kewajiban sebagai pekerja di situ, pegawai di situ. Tapi kalau secara hati nurani dan sebagainya ini ya cukup ketika dia bertugas. Kalau jaga warga itu ya 24 jam plus, bahkan 24 jam plus, karena dia tidak sewaktu ada keluhan di masyarakat dia harus turun. Berarti memang harus cari orang yang benar-benar ikhlas nih Pak. Soalnya sangat ikhlas. Nanti karena mereka biasanya nanti kalau misalnya kita nggak meminta ya Pak, tapi antisipasi konflik misalnya itu kan mereka juga harus bertanggung jawab pada hal tersebut gitu loh Pak. Betul, iya. Jadi memang sangat kompleks apa yang menjadi yang sekarang menjadi cakupan kegiatan dari teman-teman jaga warga. Linmas pun demikian, tapi kita lebih concern sekarang ini, kita mendorong jaga warga ini juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah, terutama apa yang menjadi harapan, keluhan, serta nanti menjadi keinginan dari teman-teman jaga warga ini ya kita dorongkan melalui teman-teman di legislator ke pemerintah daerah. Untuk daerah Sleman sendiri, jaga warga yang sudah bisa dilihat atau mungkin bisa dijadikan contoh nih daerah mana Pak? Dapilnya Pak Marsono nih kayaknya. Ya. Ya kebetulan di tempat kami di Kalasan ini, terutama di Purwomartani ini, tanah kelahiran kami ya, ini tanah Purwomartani, ini jaga warga hampir seluruh pedukuhan ini sudah ada. Bahkan ya kita bisa agak menyampaikan kalau agak sombong nggak apa-apa sih Pak. Bukan sombong, tapi ini bagian untuk penyemangat mereka, teman-teman di wilayah lain. Satu yang positif. Teman-teman jaga warga ini kan sekarang ini bukan hanya dia diapresiasi sebagai kinerjanya, tapi juga diapresiasi untuk dia berpenampilan yang layak ketika dia melaksanakan tugas. Ya salah satunya kita memberikan fasilitas ya untuk seragamnya, untuk sepatunya dan sebagainya, bahkan untuk kelengkapan dari teman-teman jaga warga ini ya perlahan-lahan kita coba untuk memberikan apa yang mereka harapkan ini. Tapi
Tapi mungkin juga bisa apa dengan swadaya ya Pak ya, masyarakat biasanya kan mereka untuk suatu hal yang baik "Wis urunan ora apa-apa," gitu. Walaupun mungkin nanti juga ada titik jenuhnya sih. Misalnya kok urunan terus kayak gitu ya. Nah, nanti ke depan Pak, karena ini kan bukan program yang 1-2 hari, 1-2 bulan saja. Betul. Ini sesuatu yang panjang gitu. Iya. Apakah ada ibarat kata apa ya, peraturan atau apa yang bisa melindungi mereka dan juga memberikan kontribusi lah setidaknya rasa terima kasih gitu loh Pak. Ya, eh seperti yang kami sampaikan bahwa kita mendorong untuk jaga warga ini benar-benar nanti diakui keberadaannya, termasuk apa ya, fasilitas yang bisa diterimakan oleh teman-teman jaga warga. Ya entah nanti jaminan kesehatannya, syukur nanti juga bisa kita dorongkan tuh jaminan apa keselamatan kerjanya dan sebagainya. Nah ini kan pelan-pelan harus kita perhatikan, karena kalau tidak kita ya siapa lagi yang nanti yang apa ya memperhatikan mereka. Sudah dengan tulus ikhlas beli baju aja ini ya urunan mereka sendiri lah. Nanti beli kopi juga urunan lagi ya Itu Pak iya, ya. betul. Ya ya, tapi memang ini adalah kerjasama sih Pak ya, kembali lagi ke masyarakat seperti itu ya. Oke, sebagai anggota DPRD nih Pak, kita terutama di apa Komisi A. Peran DPRD nih ya dalam rangka untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat supaya mereka mau yuk bersama-sama. Artinya sebenarnya kan bisa bergantian gitu ya Pak ya. Iya. Tapi biasanya jaga warga yang itu aja gitu Pak. Ya, salah satu mitra kita di Komisi A ini kan adalah yang Polisi Pamong Praja, ya, dan beberapa masukan juga sudah kita sampaikan ke teman-teman di OPD terkait bahwa kita tetap mendorong kawan-kawan Linmas, jaga warga, relawan ini bisa mendapatkan sesuatu yang nantinya juga membawa kebaikan ke mereka, termasuk nanti ya di penganggaran di Kabupaten Sleman juga bisa kita dorongkan untuk dia mendapatkan fasilitas yang terbaik, entah itu nanti dalam bentuk jaminan kesehatan dan sebagainya itu tadi, atau mungkin kelengkapan dia melaksanakan tugas, ataupun nanti juga kesejahteraan yang lain. Nah ini baru pelan-pelan kita dorongkan, karena kita juga melihat bahwa pembangunan dari Kabupaten Sleman ini kan kita ya seperti program visi misi Pak Bupati ini yang di awal ini kan dalan halus, dalan padang gitu. Tapi kalau dalan halus, dalan padang ya juga harus diikuti dengan nanti ya kesejahteraan, kenyamanan dan sebagainya Ya, gitu. Pak, ya. Betul. Oke. Bagaimana dengan masalah perlindungan hukum, Pak? Karena jaga warga ini kan apa namanya ketika ada di sebuah kegiatan itu juga menjadi salah satu apa ya ujung tombak untuk menjaga keamanan. Tiba-tiba kita nggak minta ya Pak ya, tapi konflik misalnya ya, itu kan kita harus siap dengan resikonya. Apakah mereka mendapatkan perlindungan hukum, Pak? Yang sejauh ini mereka belum. Nah ini bagian nanti yang menjadi masukan ke kami di Komisi A. Ketika nanti ini kawan-kawan Linmas jaga warga ketika melaksanakan tugas berbenturan dengan hukum, ya nanti kita harus memberikan pendampingan yang maksimal, karena ini kan bagian dari apa yang bisa kita berikan dari teman-teman di legislator, baik di Komisi A atau sebagainya, terhadap ya relawan-relawan kita, jaga warga kita dan Linmas kita. Oh di lapangan Pak, kira-kira yang selain itu tadi kok nggak difasilitasi, kok nggak selain itu apalagi sih biasanya yang dicurhatin sama apa namanya para jaga warga ini di daerah gitu loh Pak? Yang pasti mereka kan juga berkebutuhan. Iya. Berkebutuhan melihat keseriusan mereka melaksanakan tugas, tapi bahkan kadang malah meninggalkan kewajiban untuk mencari nafkah itu yang banyak relawan yang seperti itu Pak. Tapi bukan mereka, banyak, tapi memang mayoritas sampai seperti itu. Oke. Ya itu memang dibutuhkan hati yang besar gitu ya. Nah itu mungkin nanti akan ada apa ya ibarat kata percikan-percikan inisiatif dari DPRD gitu Pak. Insya Allah nanti akan kita bawa untuk kita bahas di teman-teman, termasuk nanti ya ini kan bagian kesejahteraan yang harus kita pikirkan untuk teman-teman jaga warga, Linmas dan relawan. Karena kalau ini ya kita tidak dorongkan, ya khawatir kita bahwa fenomena ini kan tidak berlangsung lama. Mereka juga butuh untuk menghidupi keluarga, tapi di satu sisi
diminta untuk dia harus selalu siap standby untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Padahal sebenarnya itu menjadi kewajiban bersama seperti Kewajiban itu bersama, ya Pak ya. ya. Oke. Apakah tidak bisa Pak ketika setiap warga diwajibkan memiliki peran sebagai jaga warga gitu? Nggak bisa ya Pak ya? Harus memilih orang-orang gitu ya? Ya. Dan orang-orangnya itu benar saya melihatnya bahwa orang-orang yang tangguh dalam dia berpendirian, tangguh dalam dia melaksanakan tugas, dan tangguh ketika dia secara keikhlasan hati ini sudah itu tidak yang paling diragukan. utama. Iya betul. Oke. Mayoritas laki-laki ya Pak ya? Laki-laki. Yang perempuan ada nggak Pak? Sejauh ini kalau yang jaga warga kita belum tahu, tapi kalau Linmas memang ada. Oh Linmas ada ya. Oke. Karena kalau jaga warga memang kita harus melihatnya menyeluruh ya Pak, dari 1212 padukuhan atau padukuhan itu sudah kan tercatat berapa gitu Pak untuk jaga warganya? Data sampai saat ini yang secara real kita belum dapatkan, tapi tetap kita harus mendorongkan bahwa setiap padukuhan dengan 1212 yang ada di Kabupaten Sleman ini semua nanti ke depan bisa ada jaga warga yang melingkupi di masing-masing padukuhan. Atau mungkin belum terdeteksinya karena lukiran Pak. Yang bisa siapa deh gitu ya. Saya nggak bisa, sekarang yang bisa Pak siapa, sekarang gantian, kemarin saya udah gantian yang lain. Mungkin karena itu atau bagaimana Pak? Ya gini, di awal-awal dulu saya tuh melihat gini, jaga warga itu kan mungkin ada fasilitas seperti Linmas seperti itu, sehingga dapat ini dapat itu. Tapi ketika di perjalanan, kok Yoming but tok ya gitu. Akhirnya kan terseleksi sendiri. Lah orang-orang yang benar-benar sampai saat ini tetap bertahan untuk merasakan tugas ini yang harus kita apresiasi. Saya juga pernah melihat di padukan saya jaga warga, wah peralatannya komplit, pakai HT, pakai itu segala macam. Oke deh. Setidaknya kita punya maskot nih di padukuhan kita. Yang salut ini gini Mbak, jaga warga ini sekarang kan sudah sangat kompleks ya untuk tugasnya. Jadi setiap misalkan ini keagamaan Jumatan itu teman-teman jaga warga yang non Muslim ini yang dia menjaga. Ketika nanti di acara teman-teman Nasrani, yang teman-teman Muslim yang jaga warga ini yang bertugas. Ini kan tidak memandang waktu siang, pagi ataupun malam. Setiap saat kalau itu diadakan pasti ada. Iya, dan biasanya kalau di kampung, di pedesaan gitu, saya izin nggak kerja ya karena tetangga saya nikahan gitu loh Pak, banyaknya seperti itu ya, mereka rela gitu. Malah lebih cenderung ke situ karena memang kadang rela untuk meninggalkan pekerjaannya, mungkin izin dan sebagainya demi masyarakatnya. Ini yang harus dia. Kemudian Pak, berbicara masalah pengawasan nih. DPRD Sleman dalam pengawasan jaga warga Linmas ini sampai sejauh mana? Sampai saat ini beberapa waktu yang lalu memang kita sudah melakukan pendataan ya untuk teman-teman di jaga warga, Linmas maupun relawan. Yang harapan kami dengan keberadaan mereka ini satu sisi juga harus mendapatkan perlindungan, yang kedua pengawasan dalam dia melaksanakan tugas, ataupun ketika nanti hal-hal yang sekiranya perlu yang harus kita perhatikan betul ke mereka. Jangan sampai satu sisi sebagai jaga warga malah nanti karena kurang pengawasan dari kita sehingga nanti malah melenceng dari apa yang menjadi tupoksinya dia sebagai jaga warga. Tetap harus ada ini ya Pak, pelatihan atau apa sih biasanya kalau kita ini kayak seminar atau apa gitu sih Pak? Betul. Lah ini nanti kebanyakan akan tertuang di pokok-pokok pikiran teman-teman Dewan ini nanti untuk mengcover kegiatannya sifatnya pembinaan ke jaga warga, Linmas. Ya, Pak, ya. Supaya mereka juga tahu aturan hukum yang benar ketika bertindak seperti itu ya. Oke, takutnya mereka ingin mengamankan, tapi nanti malah balik kan banyak tuh Pak. Kita menolong tapi malah kita dilaporin sama itu. Sehingga memang apa yang nanti menjadi program-program dari kawan-kawan ini paling tidak teman-teman jaga warga, Linmas dan relawan ini bertugas sesuai porsinya, tidak lebih dari apa yang menjadi tupoksinya dia. Tapi tetap apresiasi kita sebenarnya teman-teman jaga warga di seluruh Sleman, Linmas di seluruh Sleman dan relawan seluruh Sleman ini
kita salut untuk memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mereka. Belum dikasih seragam aja mereka udah wes kita gagah gitu loh Pak. Apalagi kalau nanti diberikan seragam ya. Iya, betul. Oke, ini semoga nanti bisa jadi masukan dari teman-teman di DPRD Kabupaten Sleman ya Pak untuk mengusahakan seperti itu ya. Nah, sejauh ini Pak ada banyak jenis relawan nih di Kabupaten Sleman. Sektor relawan yang paling berkembang pesat nih Pak, menurut pengamatan Pak Marsono, ini yang memberikan kontribusi yang paling signifikan di Sleman ini yang mana? Yang relawan ini kita cenderung untuk yang lebih ke pengamanan, Pak. Iya, jadi ada beberapa relawan Tagana, relawan yang sifatnya nanti insidentil untuk kegiatan-kegiatan yang tanggap bencana dan sebagainya. Dan ini ya sinergi kita. Kalau mereka memang secara insidentil karena ketika ada permintaan dari warga, ada pohon tumbang dan sebagainya, ini langsung menyampaikan keluhan ke relawan setempat. Tapi kalau yang pengamanan ini relatif nanti akan gini, pilah-pilahnya kalau nanti ini benar-benar menjadi suatu aturan dan sebagainya, nanti lebih cenderung nanti relawan ini melaksanakan tugas seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau yang jaga warga lebih cenderung untuk pengamanan ke lingkup masyarakat gitu ya. Oke, artinya yang tidak memiliki resiko tinggi gitu kan. Kalau Tagana itu kan mereka memang harus berhadapan dengan alam yang kita juga nggak bisa prediksi dan itu memang harus punya kemampuan yang signifikan seperti itu ya Pak ya. Kalau jaga warga yang penting ikhlas ya gitu Pak. Atau seperti apa Pak? Kalau yang ya itu tadi. Kalau yang relawan dan sebagainya ini kan cenderung harus punya keahlian khusus. Seperti misalkan di relawan masing-masing desa ini kan ada yang ketika pohon tumbang, ada bahkan mungkin kebencanaan dan sebagainya, ini langsung turun dia melaksanakan tugas. Sehingga memang lebih spesifik kalau saya melihatnya yang relawan-relawan ini lebih spesifik tugas yang harus benar-benar yang dikerjakan dia. Apa harapan nih Pak Marsono sebagai anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sleman yang ini berhubungan dengan tata pemerintahan, kemudian sosial politik, ketertiban masyarakat. Harapan yang paling besar terhadap jaga warga di Kabupaten Sleman ini seperti apa? Ya, kita berharap bahwa dengan dorongan dari kawan-kawan di parlemen, di DPRD Kabupaten Sleman, untuk kawan-kawan jaga warga, kawan-kawan linmas, kawan-kawan relawan ini mendapatkan perhatian yang serius ya, sehingga tugas dan kegiatan tanggung jawab mereka juga harus diimbangi dengan apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Kalau itu sudah sinergi, saya rasa lebih dalam bekerja ini sekarang itu tidak diberikan seperti itu aja sudah ikhlas, apalagi kalau nanti ada seperti itu lebih ikhlas lagi. Siapa tahu pendaftarnya lebih banyak ya Pak, jaga warganya lebih banyak nanti ya. Oke, baik Pak Marsono, karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri podcast Dialog Dewan kali ini. Sukses untuk membentuk keamanan, menjaga keamanan Sleman lebih baik lagi melalui jaga warga, dan kita harapkan masyarakat Sleman juga bersama-sama ya menjaga keamanan dan juga ketertiban wilayah Sleman, karena ini bukan hanya tanggung jawab 1-2 orang saja, tapi ini semuanya bertanggung jawab my friend, seluruh warga Sleman. Terima kasih Pak Marsono, anggota DPRD dari fraksi Golongan Karya dan juga anggota Komisi A serta anggota Badan Kehormatan. Selamat menjalankan tugas. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini. Titi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.